Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 2030502088. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran psikoterapi. Yang pertama tentang perbedaan psikoterapi dan konseling. Perbedaan psikoterapi dan konseling. Istilah psikoterapi memiliki arti ganda. Ada suatu segi ia menunjukkan pada sesuatu yang jelas, yaitu satu bentuk terapi psikologis, yaitu suatu rentangan wawasan luas tempat hipnotis pada suatu titik dan konseling pada titik lainnya. Perbedaan psikoterapi konseling dan segi fokus concernnya, dasar atau landasan kegiatan psikoterapi. Fokus dan concernnya melalui penyesuaian, pengobatan, dasar landasan psikopatologi. Konseling, fokus concernnya pengembangan pendidikan, pencegahan, dasar landasan filsafat. Di Amerika, profesi konselor tidak dapat dipisahkan dari dunia terapi. Richard Nelson 2011 menuliskan upaya untuk memisahkan konseling dan terapi, tapi tidak pernah berhasil sepenuhnya. Konseling dan psikoterapi mempresentasikan kegiatan yang berbeda, namun keduanya memakai model-model teoretik yang sama. Konselor dan psikoterapis di Inggris menyatu dalam asosiasi yang sama karena mereka tidak bisa memisahkan perbedaan mendasar antara mereka. Maka mereka menyatu dalam British Association for Counseling and Psychotherapy. Demikian pula hanya di Australia, konselor dan psikoterapi bersatu dalam wadah yang sama, disebut psikoterapi dan konseling. Salah satu ahli yang berupaya membedakan antara konseling dan psikoterapi adalah Raymond Corsin dalam bukunya Current Psychotherapies 1989. Ia mencoba membedakan konseling dan psikoterapi hanya dari kuantitas kegiatan, bukan pada kualitas pekerjaannya. Yang kedua, psikoterapi pendekatan terhadap mental illness. Menurut J. Chapin, yaitu biologikal, meliputi keadaan mental organik, penyakit efektif, psikolosis, dan penyalahgunaan zat. Menurut Dr. Jane Gray, psikoter Amerika 1854, pendekatan ini lebih manusiawi. Pendapat yang berkembang waktu itu adalah penyakit mental disebabkan karena kurangnya insul. Psikologikal meliputi suatu peristiwa, pencetus, dan efeknya terhadap fungsi yang buruk. Sequel pasca traumatik, kesedihan yang tak terselesaikan, krisis perkembangan, gangguan pikiran, respon emosional penuh stres yang ditimbulkan. Selain itu, pendekatan ini juga meliputi pengaruh sosial, ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungan, dan hambatan pertumbuhan sepanjang hidup individu. Sosiologikal meliputi kesukaran pada sistem dukungan sosial, makna sosial atau budaya dari gejala masalah keluarga. Dalam pendekatan ini harus mempertimbangkan pengaruh proses-proses sosialisasi dan berlatar belakangkan kondisi sosial budaya yang tertentu. Filosofik, kepercayaan terhadap martabat dan harga diri seseorang dan kebebasan diri seseorang untuk menentukan nilai dan keinginannya. Dalam pendekatan ini dasarnya falsafahnya tetap ada, yakni menghargai sistem nilai yang dimiliki oleh klien, sehingga tidak ada istilah keharusan atau pemaksaan. Terakhir, bentuk-bentuk terapi menurut Netzel 1998 dalam Selamet 2003, yaitu terapi psikoanalisis. Teknik ini menekankan fungsi pemecahan masalah dari ego yang berlawanan dan agresif dari ID, serta teknik yang dilakukan dengan cara menggali permasalahan atau pengalaman di masa lalu dan dorongan yang tidak disadari. Terapi humanistik, teknik dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya. Person-centered therapy, teknik yang terpusat pada pribadi dan memberikan suasana aman, bebas agar klien mengeksplorasikan dengan nyaman. Logoterapi atau prank, bentuk penyembuhan melalui penemuan makna dan pengembangan makna hidup, lebih dikenal dengan terapi drop meaning. Analisis transaksional board, teknik analisis tradisional dilakukan bahwa setiap
transaksi dianalisis, klien nampak mengelagakan tanggung jawab yang diarahkan untuk menerima tanggung jawab pada dirinya, sehingga klien dapat menyeimbangkan egogramnya serta melakukan introspeksi terhadap games yang dijalaninya. Rational Emotic Therapy atau ALIS. Teknik dengan melakukan disputing interrogation, meragukan dan membantah terhadap keyakinan dan pemikiran tidak rasional agar berubah pada keyakinan, pemikiran, dan falsafah rasional yang baru, sehingga lahir perangkat perasaan yang baru, sehingga demikian kita tidak akan merasa tertekan, melainkan kita merasakan segala sesuatu sesuai dengan situasi yang ada. Terapi perilaku. Teknik ini menggunakan prinsip belajar untuk memodifikasi perilaku individu. Terapi kelompok atau grup terapi dan terapi keluarga atau family terapi, teknik yang memberikan kesempatan bagi individu untuk mengalih sikap dan perilakunya dalam interaksi dengan orang lain yang memiliki masalah yang serupa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.